Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya dari mana asal bangunan candi seperti Borobudur dan Prambanan? Nah, semua itu tidak lepas dari sejarah masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Pada video pembelajaran IPS kali ini, kita akan mempelajari bagaimana Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Mari kita simak bersama. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami proses masuknya Hindu, Buddha ke Indonesia, mengetahui pengaruhnya dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan, serta menumbuhkan sikap menghargai warisan sejarah sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan. Pada masa itu, Indonesia menjadi jalur penting perdagangan antara India dan Cina. Para pedagang dari India datang ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Melalui interaksi yang berlangsung secara damai, ajaran Hindu dan Buddha mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selain pedagang, peran pendeta dan kaum Brahmana juga penting dalam menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Bukti keberadaannya adalah prasasti Yupa yang ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Selain Kutai, terdapat kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Sriwijaya di Sumatera yang bercorak Buddha, serta Majapahit yang mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14. Kerajaan-kerajaan ini menunjukkan kuatnya pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam bidang pemerintahan, berkembang sistem kerajaan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Dalam bidang budaya, masyarakat mulai mengenal tulisan, sastra, dan seni bangunan seperti candi. Pengaruh tersebut merupakan hasil dari proses akulturasi, yaitu pencampuran budaya Hindu-Buddha dengan budaya lokal, tanpa menghilangkan unsur asli masyarakat Indonesia. Sebelum melanjutkan, coba jawab pertanyaan berikut. Mengapa agama Hindu, Buddha dapat berkembang dengan cepat di Indonesia? Dan pengaruh Hindu-Buddha apa saja yang masih bisa kita lihat hingga sekarang? Sekarang mari kita jawab kuis singkat. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah A. Majapahit, B. Sriwijaya, C. Kutai, D. Tarumanegara. Jawabannya adalah C. Kutai. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha yang berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak masa lampau telah memiliki sikap terbuka terhadap kebudayaan luar, tanpa harus meninggalkan budaya asli yang telah mereka miliki. Pengaruh Hindu-Buddha tidak hanya terlihat pada berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit, tetapi juga tercermin dalam sistem pemerintahan, kehidupan sosial, karya seni, bahasa, dan tradisi yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Hal ini membuktikan bahwa sejarah bukanlah sekedar cerita masa lalu, melainkan fondasi yang membentuk kehidupan masyarakat Indonesia di masa kini. Melalui pembelajaran sejarah Hindu-Buddha, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa keberagaman budaya Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai perbedaan, serta rasa bangga terhadap identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Berdasarkan pembelajaran mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, peserta didik diharapkan tidak hanya mempelajari sejarah sebagai hafalan peristiwa dan tahun, tetapi mampu memahami makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.
Dengan memahami proses masuknya Hindu-Buddha secara mendalam, peserta didik dapat menyadari bahwa kebudayaan Indonesia terbentuk melalui sikap terbuka, toleran, dan saling menghormati antar budaya. Kedua, pelajaran IPS diharapkan dapat terus dikembangkan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif dan kontekstual, seperti video pembelajaran ini. Penggunaan media visual dan narasi sejarah yang menarik dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih mudah serta meningkatkan minat belajar terhadap sejarah. Ketiga, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah Hindu-Buddha seperti candi, prasasti, dan tradisi budaya. Pelestarian peninggalan sejarah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan leluhur. Keempat, bagi pendidik, materi sejarah Hindu-Buddha dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan dan budaya lokal peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat melihat langsung keterkaitan antara sejarah nasional dengan kehidupan di sekitarnya. Melalui pembelajaran sejarah yang bermakna dan kontekstual, diharapkan generasi muda Indonesia dapat mampu menjadi generasi yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, serta memiliki kepedulian terhadap sejarah dan budaya bangsa.